Tragedi sepak bola di Kanjuruhan sangat mungkin bisa terjadi di tempat Anda. Itu yang saya lihat menggunakan kartu saya. Tragedi yang menewaskan 131 orang per 5 Oktober 2022 ini menjadi tragedi paling kelam dunia persepakbolaan Indonesia. Mengapa ini akan bisa terjadi lagi dan apa yang akan menyebabkan hal tersebut terjadi lagi? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebelumnya, sekali lagi izinkan saya mengucapkan rasa belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarganya, dan semoga keluarga korban diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan semoga mereka semua yang menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan ini diterima amal ibadahnya dan diberikan tempat sebaik-baiknya di samping Sang Pencipta. Dan mari kita akan lihat apa yang kira-kira akan memungkinkan menyebabkan hal ini dan di mana kira-kira hal itu akan terjadi. Yang pertama adalah fakta bahwa sepak bola di negara berkembang, terutama di Indonesia, ini akan selalu berpotensi untuk rusuh. Mengapa saya akan jelaskan nanti. Tapi yang pasti, hal yang akan menyebabkan, dan ini yang paling utama, adalah ketidakpuasan dari hasil pertandingan yang terjadi. Dan di luar bahwa hasil pertandingannya memang fair atau sebaliknya, rasa ketidakpuasan ini sangat mungkin untuk dikonversikan menjadi amarah dan keinginan untuk anarkis dan destruktif yang sangat besar, terutama jika dilakukan dalam kelompok yang lebih besar lagi. Mengapa hal ini terjadi? Yang pertama harus kita sadari adalah bahwa sepak bola ini adalah pertunjukan sekaligus hiburan untuk segala kalangan. Dia tidak pandang bulu, tua muda, miskin kaya, tidak melihat apa agama, ras, politik, semuanya bersatu saat harus mendukung kesebelasan favorit mereka. Dan sebagai olahraga paling populer di seluruh dunia, sepak bola otomatis menjadi olahraga dan pertunjukan penarik perhatian untuk penonton yang sangat-sangat besar. Di luar kenyataan tambahan juga bahwa sepak bola ini adalah bentuk olahraga yang paling murah, meriah, terjangkau untuk semua kalangan, terutama untuk orang-orang pinggiran, orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, yang mayoritas ini pasti akan menyukai pertandingan bola ini. Siapakah orang-orang ini tadi yang menjadi mayoritas dari pertandingan bola? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan dan juga privilege untuk bisa kumpul beramai-ramai, terutama mengenakan seragam yang menyatukan mereka, di mana mereka bisa berkonvoi, melakukan selebrasi, dan berinteraksi sosial dengan sesama penggemar klubnya. Jadi bayangkan jika orang-orang super kaya di sini bersosialisasi dengan bermain golf dan juga mengendarai motor Harley Davidson ke tempat favorit mereka, atau ibu-ibu sosialita yang berseragam serupa dan berjumpa setiap bulan sekali untuk melakukan arisan, maka ini adalah satu-satunya hiburan yang mereka miliki, agar mereka bisa mengeluarkan hasrat mereka selayaknya manusia sosial yang ingin menjadi bagian dari sebuah kumpulan yang lebih besar, dianggap keberadaannya menguasai jalan raya, bahkan meluapkan amarah mereka jika terjadi kekalahan. Betul sekali, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin saja kalah dalam kehidupan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meluapkan kemarahannya atas kekalahannya dalam kehidupan ini tadi. Maka jika terjadi satu tindakan yang berpotensi tidak adil atau dipandang sebagai kecurangan, mereka langsung akan bereaksi layaknya seseorang yang mengalami kerugian yang besar sekali. Tapi bukankah benar jika satu-satunya yang mereka miliki ini diambil, mereka akan marah seperti itu? Maka tidak heran jika sepak bola ini digandrungi oleh kalangan menengah ke bawah dan mereka menempati mayoritas dari fans pertunjukan mengejar dan juga menendang bola ini tadi, di mana untuk sesaat 2 kali 45 menit mereka berkesempatan merasakan emosi yang menjadi hak dan harkat manusia, dan mungkin untuk sesaat saja mereka akan merasakan kemenangan. Maka jangan bandingkan menonton sepak bola di Indonesia dengan menonton pertandingan bola di negara lain. Kita memiliki kultur sendiri, dan kultur rusuh dan marah-marah mungkin adalah salah satunya. Tapi apakah hal ini tidak mungkin untuk diredam? Di luar bahwa tragedi di Kanjuruhan tidak hanya disebabkan oleh hal itu, tapi lebih banyak disebabkan oleh kelalaian orang-orang yang seharusnya menjaga pertandingan, mengendalikan kerusuhan. Dan bisa saja para ofisial yang ada di lapangan itu tadi
Tapi faktor rusuh yang akan sangat mungkin dilakukan di setiap pertandingan di seluruh penjuru di Indonesia, ini adalah faktor yang kecil tapi penting, dan jika ini bisa dicegah, maka mungkin bahkan tragedi di Kanjuruhan kemarin tidak akan dipicu oleh kerusuhan dari supporter yang melompat masuk ke lapangan dan menarik oknum supporter lainnya untuk melakukan yang sama. Fakta bahwa penonton bola di Indonesia mungkin saja bukan penggemar bola, bukan fanatis dari klub bola itu tadi, bahkan mungkin juga tidak terlalu menyukai pertandingan bola itu sendiri. Sama seperti pertunjukan musik dangdut yang mungkin saja orang-orang ini tidak menggemari genre lagu dangdut itu tadi. Mereka hanya ingin untuk sesaat bersenang-senang, sesaat melupakan tekanan hidup mereka, sesaat keluar dari kenyataan yang menghimpit dan mencekik leher mereka. Dan dalam sesaat itu tadi, mereka ingin merasakan mabuk dan marah, mabuk kemenangan dan marah akan kekalahan. Bukankah itu sangat manusiawi sekali? Maka satu-satunya cara untuk mengurangi atau menekan kemungkinan hal ini terjadi, yang saya rasakan ini akan sangat mungkin terjadi terutama di daerah-daerah yang memiliki fanatisme tinggi terhadap sepak bola. Benar sekali, daerah dengan klub bola yang terbesar seperti Persebaya, Arema, Persib, dan yang lain-lain. Maka diperlukan sebuah upaya yang sifatnya ini bisa mulai dari bawah atau mulai dari atas untuk memeratakan segala hal yang merupakan sendi dari pembangunan. Termasuk di dalamnya terutama adalah pendidikan atau pengadaan fasilitas hiburan. Sehingga orang-orang ini memiliki pilihan hiburan selain hanya menonton pertunjukan bola. Yang pasti ini semua akan sangat mungkin terjadi selama taraf kehidupan dan pendidikan masyarakat masih akan seperti ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan tidak hanya itu, diperlukan juga tempat untuk mewadahi fasilitas sosial bagi mereka. Pembangunan tempat hiburan yang tidak hanya diperuntukkan kalangan menengah ke atas seperti mal, pengadaan taman hiburan masyarakat di tempat-tempat yang bahkan hingga terpencil sekalipun untuk diadakan, dan tentu saja bersamaan dengan itu adalah revolusi dari tata kelola klub, fans klub, stadion, hingga keamanan dan juga fasilitas pendukung di sekitarnya. Ini wajib disertakan. Dan marilah kita lakukan agar nyawa 131 orang yang telah meninggal di Kanjuruhan tidak meninggal dengan sia-sia. Dan apapun itu, meskipun anaknya di sini salah, tetap bapaknya lah yang salah. Dan kami semua mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Bapak Listio Sigit, Bapak Panglima TNI yang mencoba untuk memberikan sanksi dan disiplin kepada aparat penegak keamanan yang diduga melakukan pelanggaran prosedur, dan bagaimana 6 tersangka ini tadi ditentukan untuk diinvestigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tapi di luar itu, kita mungkin bisa mulai dari diri kita sendiri, yaitu mulai bertenggang rasa, mencoba untuk mengetahui bahwa ini adalah pertandingan yang memiliki tujuan silaturahmi, sehingga menang atau kalah bukanlah tentang permasalahan hidup dan mati, karena sejatinya tidak ada satu pertandingan bola pun yang seharga dengan satu nyawa manusia. Semoga ini terjadi hanya di Kanjuruhan, dan ramalan saya ini akan terbukti keliru. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.